Semuanya, balik lagi sama aku Firda. Untuk kamu yang belum kenal aku, kenalin. Aku Firda Ria, aku si pembelajar hidup. Aku suka mencari tahu hikmah dari apapun yang aku temuin, entah itu manusia, entah itu suatu kejadian, entah bacaan yang aku baca atau apapun lah itu ya. Aku mencoba mencari hikmah dan kali ini aku pengen buat namanya Mari Bercerita. Jadi kemungkinan ini akan jadi suatu kebiasaan aku, insya Allah. Niatnya, harapannya itu bermanfaat untuk kamu yang mendengarkan, khususnya untuk aku sendiri. Jadi untuk mengawali kegiatan Mari Bercerita ini, aku mulai dengan judul namanya Menguji Kejujuran Sang Menteri. Jadi untuk kamu yang mau mendengarkan, kamu bisa banget untuk stay di sini. Nanti ini juga akan aku upload ya di YouTube channel aku, Pembelajar Hidup by Firda Ria. Akunnya sama di @firda_ria, Fanta India Romeo Delta Alpha _Romeo India Alpha Hotel. Untuk kamu yang baru kenal aku, salam kenal. Aku suka berbagi sesuatu yang sekiranya itu bisa bermanfaat. Oke, langsung aja ya. Menguji kejujuran sang menteri. Fatan Muhammad Taufik. Alkisah, pada zaman dahulu kala tersebutlah kisah di sebuah negeri nun jauh di timur tengah sana. Oh ya, sebelumnya aku mau info, ini ceritanya aku dapat dari infopublik.id. Jadi untuk kamu yang mau mendengarkan, membaca secara langsung, kamu bisa langsung ke infopublik.id dengan judul Menguji Kejujuran Sang Menteri, cerita hikmahnya. Oleh Fatan Muhammad Taufik. Alkisah, pada zaman dahulu kala tersebutlah kisah di sebuah negeri nun jauh di timur tengah sana. Bertatahlah seorang raja yang sangat bijaksana. Dia memimpin negerinya dengan adil, sehingga rakyatnya hidup makmur berkecukupan. Karena semua potensi kekayaan alam yang dimiliki negeri itu memang diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat. Dalam menjalankan pemerintahan, sang raja dibantu oleh seorang perdana menteri, atau lazim disebut sebagai penghulu wazir, dan beberapa orang menteri atau wazir. Raja tahu persis bahwa sang penghulu wazir memang negarawan senior yang sangat bisa diandalkan, orang yang cerdas, punya pengalaman berpuluh tahun di pemerintahan, serta punya akhlak yang sangat mulia. Itulah sebabnya raja tidak pernah menyaksikan kebijakan apapun yang diambil oleh sang penghulu wazir, sehingga pemerintah di negeri itu berjalan dengan tertib dan negara selalu dalam keadaan aman dan damai. Tapi tidak demikian di jajaran menteri atau wazir. Meski pemilihannya sudah selektif dan objektif, masih saja raja kecolongan. Ada 1-2 wazir yang kinerjanya belum sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Memang sih hanya 1-2 orang aja, namun jika dibiarkan akan mengganggu stabilitas pemerintahan di negeri tersebut. Tapi untuk menegur langsung sang menteri, raja agak segan, karena biarpun dia seorang penguasa tunggal, namun dia juga harus menjaga etika dalam menjalankan kekuasaannya itu. Setelah merenung beberapa hari, akhirnya sang raja punya ide yang rada-rada nyeleneh. Namun dia yakin cara ini akan efektif memberikan pembelajaran kepada menteri yang kinerjanya kurang optimal dan etikanya kurang baik. Raja sengaja merahasiakan idenya itu dari sang penghulu wazir, karena dia agak khawatir nih sang penghulu tidak menyetujui idenya itu. Sampailah hari yang direncanakan sang raja untuk menjalankan idenya. Dia memerintahkan penghulu wazir untuk memanggil 3 orang menteri yang sudah ditentukan. Wahai penghulu, aku perintahkan kamu untuk memanggil 3 orang menteri yang nanti akan aku sebutkan secara tertulis. Persilahkan mereka menghadap saya, sambil masing-masing membawa sebuah karung besar. Begitu titah sang raja, meski merasa janggal dengan perintah sang raja, namun sang penghulu wazir siap untuk melaksanakan perintah atasannya itu. Baiklah Paduka, akan segera saya hadapkan 3 menteri yang Paduka maksudkan. Jawab sang penghulu yang kemudian segera pamit untuk melaksanakan titah sang raja. Tidak berapa lama muncullah sang penghulu wazir bersama 3 orang menteri di hadapan sang raja. Mereka langsung dipersilakan memasuki ruang kerja sang raja. Ketiga menteri yang dipanggil agak merasa aneh juga dengan perintah rajanya kali ini. Masa menteri kok disuruh bawa-bawa karung?
Tapi mereka tidak berani membantah perintah sang raja. Mereka bertiga siap menghadap sang raja dengan masing-masing membawa sebuah karung kosong. Setelah mereka duduk di kursi masing-masing, sang raja mulai membuka pertemuan itu. Wahai penghulu wazir dan 3 menteriku, hari ini aku sengaja memanggil kalian bertiga, karena ada sesuatu yang ingin aku perintahkan kepada kalian. Tapi ini tidak menyangkut tugas negara. Apa kalian siap? Tanya sang raja. Siap, Paduka, Jawab mereka bertiga serentak. Meski dalam hati mereka masih bertanya tentang apa yang akan diperintahkan oleh sang raja mereka. Begini para menteriku, hari ini aku perintahkan kalian bertiga pergi ke kebun buah yang ada di belakang istana ini. Isilah karung kosong yang kalian bawa ini dengan apa yang ada di kebun itu sesuka kalian. Setelah itu, kembalilah menghadap kepadaku dengan karung yang sudah terisi dan terikat rapi. Perintah sang raja yang kedengarannya rada aneh itu. Baik, Paduka, kami siap melaksanakan perintah Praduka. Tanpa reserve, ketiga menteri itu langsung menerima perintah sang raja, sementara sang penghulu wazir terlihat bingung sendiri dengan apa yang dilihat dan didengarnya, tapi dia enggan untuk bertanya kepada raja. Singkat cerita, ketiga menteri itu langsung berangkat ke kebun buah yang terletak persis di belakang istana. Banyak tanaman buah di sana yang terawat dengan baik, sehingga pohonnya subur dan buahnya lebat. Berbagai macam buah-buahan ada di sana, mulai dari anggur, apel, pir, rambutan, klengkeng, jeruk, dan masih banyak lagi jenis buah lainnya. Menteri pertama, dia seorang menteri yang dikenal cerdas, jujur, kreatif, dan punya integritas moral tinggi. Selalu tepat menjaga amanah. Dengan mantap dia memasuki kebun buah itu. Dia mulai memilih dan memetik buah terbaik yang ada di kebun itu, dan memenuhi karung yang dia bawa. Kemudian mengikat dengan rapi. Meski raja gak melihat, tapi ini adalah amanah. Aku harus menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Begitu yang terbetik dalam pikirannya. Menteri kedua sebenarnya juga seorang yang pintar, tapi dia agak malas berkreasi. Dia hanya menjalankan jabatannya sebagai menteri asal sudah dapat menjalankan perintah si sang raja saja. Dia melangkah santai memasuki kebun itu, tapi dia mengambil buah-buahan di situ sekenanya saja. Dia tidak memilih buah-buah terbaik, bahkan buah setengah busuk yang jatuh di bawah pohon pun dia masukkan ke karungnya. Yang penting aku sudah menjalankan perintah raja. Toh raja tidak tahu apa isi karung ini. Begitu gumamnya. Menteri ketiga adalah yang terparah dari 3 menteri tersebut. Meski dia sebenarnya pintar, tapi dia punya sifat culas, tidak jujur, dan malas. Tapi karena sudah menjadi perintah raja, dengan terpaksa dia memasuki kebun buah itu. Namun berbeda dengan 2 temannya yang memasuki buah-buahan ke karungnya, menteri ketiga ini justru memasukkan rumput dan daun-daun kering ke dalam karungnya. Ngapain capek-capek ngangkut buah? Kan berat, kalau aku isi daun-daun kering ini kan jadinya ringan dan gak capek. Masa menteri disuruh ngangkat karung berat-berat? Ada-ada saja. Begitu gumamnya dalam hati dengan rasa angkuh. Ketiga menteri itu sudah mengisi dan mengikat karung mereka masing-masing. Mereka pun segera menghadap raja yang masih didampingi oleh penghulu wazir. Paduka Raja yang mulia, kami telah menjalankan perintah Paduka. Kami siap menunggu perintah Paduka selanjutnya, kata menteri pertama, sementara 2 menteri lainnya hanya mengikuti. Baiklah, terima kasih menteriku. Kalian tidak usah khawatir. Aku tidak akan membuka isi karung kalian. Dan memang, aku tidak perlu tahu isi karung kalian, jawab sang raja. Menteri kedua dan menteri ketiga merasa lega. Penghulu wazir, kata sang raja sambil menoleh ke arah sang penghulu. Siap, Paduka, jawab sang penghulu wazir spontan. Aku sudah siapkan 3 kamar untuk ketiga menteri ini dengan semua fasilitas kecuali makanan, ucap sang raja. Tolong penghulu wazir bawa ketiga menteri ini menuju kamar mereka masing-masing. Mereka akan berada di sana selama 3 hari, 3 malam. Mereka boleh melakukan apa saja di kamar tersebut, tetapi di sana tidak ada makanan apapun. Jadi isi karung yang mereka bawa inilah yang akan jadi cadangan makanan mereka selama 3 hari ini, sambung sang raja. Menteri kedua dan ketiga terlihat mulai gelisah, sementara menteri pertama terlihat sangat tenang.
Baik, Paduka Raja, titah Paduka akan segera hamba laksanakan, jawab sang penghulu wazir. Jangan lupa penghulu, setelah mereka masuk ke kamar masing-masing, kamu kunci pintunya dari luar dan kamu pegang kuncinya. Kamu baru boleh membukanya setelah 3 hari. Sang raja mengingatkan penghulu wazir. Baik, Paduka, jawab penghulu wazir. Dia segera menjalankan perintah raja, menggiring 3 menteri ke kamar mereka masing-masing. Setelah mereka bertiga masuk ke kamar mereka, sang penghulu segera mengunci pintu kamar dan menyimpan kuncinya sebagai perintah raja. Sebenarnya menteri kedua dan ketiga ingin protes, tapi karena ini perintah raja yang meski dengan berat hati, mereka harus menurut. Hari pertama ketiga menteri itu dalam kurungan. Masih berjalan normal-normal saja. Para menteri itu dapat menikmati fasilitas yang ada di kamar itu. Meski demikian, dari ketiga menteri itu melakukan aktivitas yang berbeda-beda di kamar mereka masing-masing. Menteri pertama lebih suka mengisinya dengan membaca buku-buku yang memang sudah disediakan di kamar itu. Menteri kedua lebih suka tidur-tiduran di tempat tidur mewah, sementara menteri ketiga asik menari sambil bernyanyi-nyanyi menikmati kemewahan kamar yang tanpa disadarinya sejatinya sedang jadi kamar tahanan baginya. Setelah 12 jam berada di kamar tanpa bisa keluar, mereka pun mulai merasa lapar. Menteri pertama terlihat santai saja karena dia bisa menyantap buah-buahan segar pilihan yang ada di karungnya. Sementara menteri kedua terpaksa harus menyantap buah-buahan setengah busuk karena tidak ada makanan lain selain apa yang dia bawa dalam karungnya. Yang paling parah adalah menteri ketiga. Dia sama sekali tidak menyangka bahwa akan dikurung di kamar tanpa makanan. Sementara dia sendiri tidak membawa makanan apapun. Dia mulai menyesali tindakan cerobohnya. Mengisi karung dengan rumput dan daun-daun kering, tapi apa boleh buat. Karena lapar, sudah tidak tertahankan lagi, terpaksa dia mengunyah rumput-rumput itu sambil meminum air. Meski mendapat kamar dengan fasilitas yang sama, namun nasib ketiga menteri ini sangat jauh berbeda. Menteri pertama masih tetap santai membaca sambil menikmati buah-buahan segar yang dia pilih sendiri di kebun istana. Dia merasa bersyukur sudah menjalankan perintah raja dengan baik. Ternyata kebaikan itu kembali kepadanya juga. Menteri kedua, meski membawa buah-buahan juga, tapi buah yang dia bawa adalah buah-buahan setengah busuk. Karena dia mengambil buah itu sesukanya saja. Kini dia mulai menyesali apa yang telah dia lakukan. Buah-buahan busuk yang dia bawa tidak mengenyangkan tapi malah membuat sakit perut. Yang paling menderita tentu saja menteri ketiga. Sudah 2 hari ini perutnya hanya berisi rumput dan air. Dia sangat menyesal dengan kelakuannya sendiri. Badannya mulai terlihat lemas dan kini dia hanya mampu tergolek lunglai di tempat tidur. Sampailah pada hari ketiga, penghulu wazir membuka pintu ketiga kamar itu dan mengajak ketiga menteri itu menghadap raja. Di hadapan raja, menteri pertama terlihat segar bugar, seperti tidak mengalami kejadian apapun. Menteri kedua terlihat pucat karena menahan sakit perutnya. Sementara menteri ketiga terpaksa harus duduk menyandar karena tubuhnya sudah sangat lemah. Sebelum melanjutkan pertemuannya, sang raja merasa kasihan melihat ketiga menterinya itu, menyuruh mereka menikmati hidangan makanan terlebih dahulu. Menteri kedua dan ketiga terlihat paling bersemangat, karena malah hampir semua hidangan yang tersedia. Sementara menteri pertama hanya makan sekedarnya saja. Usai mereka menikmati hidangan yang disediakan sang raja, mereka pun sudah terlihat segar kembali dan siap melanjutkan pertemuan dengan sang raja. Wahai menteriku, sebelumnya aku minta maaf karena sudah memberikan pembelajaran kepada kalian dengan cara yang tidak lazim. Sang raja membuka pertemuan itu. Bahkan penghulu wazir pun tidak tahu dengan rencanaku ini. Penghulu wazir hanya manggut-manggut, sementara ketiga menteri itu terdiam tanpa mengeluarkan sepatah kata pun, sampai raja melanjutkan perkataannya. Apa yang telah kalian alami selama 3 hari ini adalah pembelajaran yang sangat berharga bagi kalian. Karena kalian adalah pejabat yang mestinya tidak hanya berpikir untuk diri sendiri, tapi harus lebih memikirkan nasib rakyat kita. Raja berhenti sejenak. Karung yang kalian bawa kemudian kalian isi di kebun itu adalah gambaran dari apa yang kalian kerjakan selama ini. Sambung sang raja. Menteri kedua dan ketiga nampak tersipu malu, sementara menteri pertama masih menyimak dengan khidmat. Aku tidak tahu isi karung yang kalian bawa,
Karena sesungguhnya perbuatan yang kita lakukan itu hanya Tuhan dan kita sendiri yang mengetahuinya secara persis. Sementara orang lain, termasuk aku, bisa saja kalian kelabui. Sambung sang raja, menteri kedua dan ketiga semakin merasa malu dengan apa yang telah dia lakukan meski raja sendiri tidak tahu. Begitu juga amanah yang berada di pundak kalian. Hanya Tuhan dan kalian sendiri yang tahu apakah kalian menjalankan amanah itu dengan baik atau justru sebaliknya. Dan semua akan kembali kepada kalian, karena Tuhan akan memberi ganjaran ataupun hukuman sesuai dengan apa yang kita perbuat sendiri. Kata sang raja dengan suara berwibawa. Tiba-tiba menteri kedua dan ketiga menubruk sang raja dan bersimpuh di hadapannya. Ampun Baginda, selama ini kami belum mengerjakan amanah dengan baik. Kami bertobat tidak akan mengulanginya lagi. Kata mereka berdua nyaris bersamaan. Sang raja hanya tersenyum. Dan untuk menteri pertama, aku tahu persis selama ini kamu sudah menjalankan amanah dengan baik. Tapi aku tetap mengingatkan supaya kamu jangan bersikap angkuh dan sombong, karena kamu telah melakukan yang terbaik. Ungkap sang raja sambil menatap tajam menteri pertama. Ampun Baginda, mudah-mudahan hamba akan terus menjaga amanah ini dengan sebaik-baiknya. Karena dari pembelajaran yang telah Paduka berikan kepada hamba selama 3 hari ini, semakin menyadarkan hamba bahwa apa yang kita lakukan, apakah itu baik atau buruk, hakikatnya akan kembali kepada diri kita sendiri, meskipun orang lain tidak mengetahui apa yang telah kita lakukan. Jawab sang menteri pertama dengan santun, sementara menteri kedua dan ketiga hanya bisa menunduk malu. Wahai penghulu wazir, tentu kamu sudah bisa melihat sendiri dari penampilan ketiga menteri ini setelah dikurung selama 3 hari. Sebagai orang yang sangat cerdas dan bijak, aku yakin kamu tahu persis siapa menteri yang benar-benar melaksanakan perintahku dan siapa yang melalaikannya. Ucap sang raja ditujukan kepada sang penghulu wazir. Benar Paduka, sekarang hamba paham dengan pembelajaran yang Paduka lakukan kepada ketiga menteri ini. Jawab penghulu wazir, dia semakin kagum dengan sikap sang raja. Dan sejak kejadian itu, semua menteri bekerja dengan baik. Tidak ada satupun menteri yang bermalas-malasan, culas, dan angkuh, termasuk menteri kedua dan menteri ketiga. Pembelajaran unik dari raja mereka ternyata telah membuat mereka sadar akan kesalahan-kesalahan yang telah mereka lakukan selama ini. Tamat, yeay. Lumayan panjang, ternyata udah 18 menit ya. Aku harap cerita hikmah di Mari Bercerita ini bisa bermanfaat untuk kamu dan bisa bermanfaat untuk aku khususnya. Aku mau ngajak kamu yang berminat untuk collab tentang fokusnya ke self improvement yang membuat kita lebih baik dari sebelumnya. Intinya adalah kita berusaha menjadi versi terbaik dari apa yang sudah kita lalui sebelumnya. Kamu bisa berteman baik dengan aku di Instagram, TikTok, ataupun YouTube channel aku di @firda_ria, Pantai India Romeo Delta Alpha _Romeo India Alpha Hotel. Dan untuk kamu yang mau collab gitu ya, kamu bisa hubungin aku di 0857 7943 7004, 0857 7943 7004. Oke, cukup segini aja. Semoga next time aku bisa mari bercerita di sesi berikutnya gitu ya, di sesi berikutnya yang kedua, karena yang pertama. Dan ya cukup sekian aja, semoga bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. See you, bye bye.